Halo semuanya, ini suatu kehormatan bisa berada di sini. Ini adalah konferensi yang luar biasa. Terima kasih kepada JNS TV atas semua yang telah kalian lakukan. Senang sekali mendengar begitu banyak orang mengucapkan hal-hal yang selama ini hanya saya pikirkan dalam hati. Saya merasa terhormat berada di sini. Nama saya Josh Reinstein. Saya adalah presiden dari Israel Allies Foundation. Dan yang kami lakukan adalah mengordinasikan aktivitas 64 kaukus legislatif di 64 negara yang terdiri dari 1.600 legislator yang bekerja dalam apa yang kami sebut diplomasi berbasis iman. Ini adalah ketika orang-orang mengubah dukungan mereka bagi Israel yang didasarkan pada Alkitab menjadi aksi politik nyata. Dan saya senang mengatakan bahwa hari ini 80% dari keberhasilan diplomatik yang dimiliki Israel adalah karena diplomasi berbasis iman. Itu, ya. Yang mendukung Israel adalah orang-orang Kristen, bukan negara-negara. Dan orang-orang Kristen membawa negara mereka kepada kita. Itulah alasan kita memiliki kedutaan besar di Yerusalem lagi. Itulah alasan kita memiliki undang-undang anti BDS di 37 negara bagian di Amerika dan di seluruh dunia. Bahkan itulah alasan kita memiliki status pengamat di Uni Afrika. Itu karena umat Kristen terlibat dalam proses politik dan membawa para pemimpin mereka kepada kita serta berdiri teguh bersama kita. Dan bersama kita di sini ada 3 jenderal dalam gerakan diplomasi berbasis iman. Jadi kita akan langsung mulai. Kita punya banyak pertanyaan. Saya akan mulai dengan pendeta Larry Huck. Ada rumor bahwa dukungan umat Kristen terhadap Israel mulai berkurang. Bahwa umat Kristen muda tidak lagi berdiri bersama kita. Dan bahwa umat Kristen yang lebih tua mulai berbalik menentang Israel. Apa tanggapan Anda tentang hal itu? Ya, Anda tahu, sesuatu yang dikatakan oleh Rabbi Goldstein adalah bahwa kita sedang berada dalam perang kata-kata. Kata-kata lebih kuat daripada peluru dan amunisi dan sebagainya. Dan kita punya orang-orang di Amerika yang menyebut diri mereka Kristen, membuat podcast dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka membuat pernyataan. Mereka mengutip ayat-ayat kitab suci di luar konteks. Mereka membuat pernyataan bahwa tahun 1948 bukanlah penggenapan nubuat Alkitab dan seterusnya. Dan mereka berisik dan menarik perhatian. Tapi kami di sini untuk memberitahu Anda, saya memiliki program televisi yang tayang setiap hari di seluruh dunia beberapa kali. Dan kami memiliki jutaan dan jutaan umat Kristen di seluruh dunia, termasuk Amerika, yang mengatakan hal ini. Kami tidak akan pernah meninggalkan Israel. Kami akan berdiri bersama Israel. Kami tadi pagi saat sarapan, saya memakai kaos yang bertuliskan, "Saya seorang Zionis Kristen." Dan seorang wanita mendekat dengan air mata di matanya. Dan dia berkata, sangat senang mendengarnya. Dan saya bisa mengatakan, dengarkan, saya bukan satu-satunya. Ada jutaan dari kami di luar sana. Kami akan bersuara lantang. Kami akan memberitahu setiap politisi saat pemilu paruh waktu nanti bahwa kami tidak akan memilih kalian. Kami memberitahu orang-orang kami untuk tidak memilih kecuali kalian mendukung Israel. Kecuali kalian benar-benar mendukung. Dan ini bukan hak saya untuk mengatakan, tapi saya tidak melihat tepi barat disebutkan dimanapun dalam Alkitab. Saya melihat Yudea dan Samaria, dan kami tidak akan membiarkan wilayah itu dibagi. Dan jika Anda seorang politisi atau mencalonkan diri untuk jabatan, jika Anda tidak secara vokal membela Israel, jika Anda tidak membela Israel sebagai negara berdaulat, dan jika Anda tidak mendukung hak Israel untuk membela diri, kami tidak ingin Anda menjabat. Dan saya katakan kepada Anda, jumlah kami lebih banyak daripada mereka. Terima kasih Pendeta Larry. Troy, Anda adalah presiden organisasi penyiar nasionalis. Ada sekitar 14.000 penyiar Kristen. Saya rasa orang-orang tidak memahami seberapa besar penyiaran Kristen dan media Kristen itu. Kita mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil di media arus utama. Apa yang terjadi di media Kristen? Ya, lihat. Di media Kristen, saya rasa Anda masih melihat dukungan yang sangat kuat untuk Israel. Media Kristen menjangkau lebih dari 90% rumah tangga di Amerika. Mereka menjangkau lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia. Itu adalah perkiraan terbaik yang bisa kami berikan tanpa menghitung internet. Tapi Anda tahu, saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan sedikit berbeda. Karena saya rasa bagian dari narasinya ada di sini. Kita sedang berada dalam perang pesan. Dalam perang pesan, di satu sisi Anda memiliki mereka yang merupakan musuh Israel. Di sisi lain, pendukung terbesar Anda dalam menyebarkan pesan adalah media Kristen dan komunikator Kristen yang menjangkau mereka.
Tapi izinkan saya membahas angka itu karena saya pikir seluruh gagasan bahwa dukungan dari umat Kristen semakin berkurang sebenarnya adalah bagian dari perang ini. Jadi menurut riset Pew, baru bulan Maret ini, riset Pew 64% Protestan evangelis kulit putih memiliki pandangan positif terhadap Israel. Itu sebanding dengan 64% orang Yahudi Amerika. Tepat sasaran. Oke. 52% dari evangelis kulit putih memiliki kepercayaan pada cara Netanyahu menangani urusan dunia. Hanya 54%, sedikit lebih tinggi, yang memiliki kepercayaan pada Presiden Trump. Dalam menangani urusan dunia. Kaum evangelikal kulit putih adalah salah satu kelompok yang paling mendukung mereka. Dan mereka melihat konflik Israel-Hamas sebagai sesuatu yang penting secara pribadi. Jadi angka-angkanya dan menurut saya perang yang terjadi di sini adalah perang pesan. Dan saya sependapat dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya oleh sebagian besar tamu di sini. Kita sedang berada dalam pertempuran pandangan dunia, yaitu pandangan dunia barat Yudeo-Kristen, pandangan dunia barat progresif, dan pandangan dunia Islam. Dan menurut saya media Kristen adalah pendukung paling vokal untuk Israel dalam pertempuran ini. Terima kasih, Troy. Mario, kamu tidak di sini dalam kapasitas resmi, tapi kamu juga punya posisi di Gedung Putih. Kamu adalah penasihat di Gedung Putih. Dan sesuatu yang cukup mengejutkan dan mungkin banyak dari kalian yang melewatkannya adalah bahwa tokoh-tokoh utama diplomasi berbasis agama sekarang ada di Gedung Putih. Paul M. White disebutkan Pete Hegseth. Kita baru saja melihat Duta Besar Mike Huckabee. Dia telah menjadi pendiri gerakan ini selama 20 tahun. Mengapa menurut Anda begitu banyak orang di komunitas iman kita, Yahudi dan Kristen, yang percaya pada Alkitab untuk pertama kalinya berkumpul mengelilingi Presiden di Gedung Putih? Sebelum saya menjawab, seperti yang Anda katakan, saya di sini dalam kapasitas pribadi saya. Pernyataan saya adalah pendapat pribadi, bukan mewakili pemerintah Amerika Serikat atau lembaga-lembaganya. Gedung Putih memiliki kantor keagamaan Gedung Putih yang telah bekerja dengan sangat giat. Kantor itu berada di West Wing dan menangani kebebasan beragama, memerangi antisemitisme, serta berbagai isu lain terkait keimanan dan isu-isu Alkitabiah. Dan setiap anggota kabinet memiliki direktur keimanan mereka sendiri. Dan kamu, Yosua, telah menjadi pelopor dalam diplomasi keimanan, dan kita melihat hal itu di semua bidang. Apa yang kami sadari adalah apa yang Tuhan lakukan ketika Dia mengurapi Presiden Trump di pemerintahan pertama sebagai kores modern. Bahwa itu bukanlah suatu anomali, melainkan prototip dari apa yang Tuhan lakukan dengan bangsa-bangsa lain. Saat kami bepergian di Amerika Latin bersama Presiden Bolsonaro dan presiden-presiden lain yang mirip Trump, ada penasihat iman di sekitar mereka. Dan yang kami sadari adalah pentingnya suara kami secara diplomatis. Seperti Anda, Malcolm Henline. Visinya adalah asal mula koalisi Latino kami untuk Israel. Bagaimana konferensi Presiden Kristen yang mewakili 2% dari populasi Amerika memiliki pengaruh. Kami mulai berpikir, jika 30% orang Amerika adalah Kristen, tidak semuanya pro-Israel, apa yang bisa kami lakukan ketika kami bersatu mendukung bangsa Israel dalam diplomasi iman ini? Jadi, Pendeta Larry, saya sudah melakukan ini selama lebih dari 22 tahun memulai Kaukus Sekutu Kristen Connecticut. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, orang-orang Kristen tidak berhenti membicarakan Yudea dan Samaria. Mereka menginginkan Yudea dan Samaria. Mereka ingin wilayah itu berada di bawah kedaulatan Israel. Mereka ingin agar orang Yahudi yang memimpin tanah itu. Apa yang terjadi? Dari mana semua ini berasal? Dan mengapa tiba-tiba ini menjadi permintaan terbesar dari orang-orang Kristen? Ya, Anda tahu, salah satu halnya adalah orang-orang Kristen sekarang lebih vokal tentang hal ini. Seperti yang saya katakan, kami memiliki program televisi yang tayang setiap hari di seluruh dunia. Setiap hari kami mengajarkan akar Yahudi dari kekristenan. Kami mengajarkan bahwa Musa adalah seorang Yahudi. Abraham adalah seorang Yahudi. Saya, Rabi Lau, adalah teman baik saya. Dan saat pertama kali kami bertemu, kami berbicara selama 2 jam. Dan dia berkata, bagaimana kamu tahu tentang Taurat? Karena semua yang saya ajarkan dari Taurat. Dan dia berkata, saya bilang, karena semua yang saya pelajari dari akar Yahudi.
Dan dia berkata, itu karena dasar kekristenan adalah akar Yahudi. Dan saya berkata, iya Pak. Dan dia berkata, Yesus tidak pernah berhenti menjadi seorang Yahudi. Saya bilang, saya sedang mencoba memberitahu dunia. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, dunia menyukainya. Kaum evangelis, Anda tahu apa yang mereka katakan kepada kita? Kami tahu ada sesuatu yang kurang. Dan yang mereka lewatkan adalah akar iman kita, yaitu Israel dan bangsa Yahudi. Saya akan memberikan satu contoh diplomasi berbasis iman yang kita semua lakukan bersama Yayasan Sekutu Israel. Selama 7-8 tahun terakhir, saya telah pergi ke Brasil dan mengajarkan untuk berdiri bersama Israel, mengasihi Israel, mengajar tentang Yudea dan Samaria, bukan tepi barat. Dan setiap tahun mereka mengadakan pawai di Sao Paulo, 5,5 juta orang Kristen turun ke jalan. Angka sebenarnya 5,5 juta. Yang terakhir kami hadiri, mereka membagikan 10.000 bendera Israel. Dan beberapa kali selama pawai, kami semua berhenti bersama para politisi menghadap ke Yerusalem dan berdoa untuk perdamaian Yerusalem. Izinkan saya memberi semangat kepada Anda. Dunia evangelis berdiri bersama Anda. Dan mereka sangat vokal bahwa itu adalah Yudea dan Samaria. Saya pikir dorongan berikutnya yang kita lakukan di Washington, kita sudah melakukannya dengan dataran tinggi Golan, kedaulatan dataran tinggi Golan. Saya pikir dorongan berikutnya yang akan kita lihat adalah mengumumkan bahwa kita tidak akan pernah lagi menyebutnya tepi barat. Mulai sekarang kita akan selalu mengakuinya sebagai Yudea dan Samaria. Terima kasih, Pendeta Larry. 2 tahun lalu, dalam salah satu contoh diplomasi berbasis iman yang paling menakjubkan, Troy Miller sebagai kepala NRB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa tokoh media Kristen tidak boleh lagi menyebut tepi barat. Mereka harus mengatakan Yudea dan Samaria. Dan sejak saat itu, sekarang sudah ada di Komite Hubungan Luar Negeri. Itu sudah menjadi hukum di negara ini. Gubernur Huckabee yang melakukannya. Sekarang sudah berlaku di Texas. Jadi, yang awalnya merupakan isu Kristen, kini telah menjadi gerakan politik nasional. Jadi, seberapa sering hal seperti itu terjadi? Apakah itu sangat umum terjadi, atau ini sesuatu yang istimewa yang sedang kita lihat? Menurut saya, resolusi ini memang istimewa karena benar-benar menggema di kalangan umat Kristen dan juga di seluruh negeri. Setelah kami melakukan itu, kami menyebarkannya ke lebih dari 2.000 media Kristen untuk memberitahukan inilah resolusinya dan inilah alasan kami ingin melakukan ini. Umat Kristen menyadari, maksud saya banyak umat Kristen itu, begini saya akan jujur, mereka seperti banyak orang lain, mereka malas. Oke, jadi mereka tidak berusaha untuk mencari tahu, hey, apa itu tepi barat? Mereka mengira tepi barat itu tempat yang berbeda dari Israel. Mereka pikir itu benar-benar ada. Seolah-olah wilayahnya diperluas, lalu diberi nama tepi barat. Ketika kami memberitahu mereka, tidak. Ini adalah tanah Yudea dan Samaria. Inilah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Inilah tanah yang ditaklukkan oleh Yosua. Inilah tanah yang dibagi-bagi di antara suku-suku dan mereka memahaminya. Tapi kau tahu, suara Kristen, oke, di seluruh negeri yang kau bicarakan, ini adalah diplomasi. Kami membentuk 37% dari Partai Republik. Kami adalah basis terbesar di Partai Republik. Orang Kristen membentuk 60% dari populasi Amerika. Kami baru saja menyelesaikan survei tahun lalu, dan 60% orang Amerika secara rutin mengikuti media Kristen. Jadi itu adalah kelompok yang sangat besar dengan suara yang kuat. Hal itu telah membantu mendorong banyak hal. Saya akan ceritakan, rekan saya di Asosiasi Penyiar Nasional, yaitu kelompok besar penyiar komersial, pernah berkata seperti ini. Kami sering mendapatkan sesuatu. Ini adalah analogi dari olahraga sepak bola Amerika. Kami sering membawa sesuatu sampai garis 10 yard tapi tidak bisa melewatinya. Namun, saudara-saudari Kristen kitalah yang berhasil membawanya melewati garis akhir. Dan ini adalah salah satu isu tersebut. Terima kasih, Troy. Kami melihat dukungan yang luar biasa dari Amerika Latin. Guatemala, Honduras, dan Paraguay telah memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem, sementara Costa Rica dan Argentina telah mengumumkan rencana yang sama. Saya akan mengadakan konferensi kami di Buenos Aires minggu ini bersama Presiden Milei. Dan kami memiliki para pemimpin dari seluruh Amerika Latin yang mendukung Israel seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Anda memiliki salah satu organisasi Amerika Latin terbesar dan terpenting. Tidak hanya di Amerika Latin, tetapi juga orang Amerika Latin, orang Amerika Hispanik.
Dan saya sering mendapat pertanyaan, apakah kita melihat dukungan yang sama dari orang Amerika Hispanik seperti yang kita lihat dari orang Amerika Latin yang beragama Kristen? Maksud Anda, orang Amerika Hispanik di sini, di Amerika. Kita memang melihat adanya dukungan, namun tidak sepenuhnya sama karena ada beberapa isu politik di negara asal terkait imigrasi dan ekonomi. Namun, seperti yang Anda katakan, yang kita lihat di Amerika Latin adalah gelombang besar dukungan pro-Israel. Dan kita perlu dikuatkan oleh kepemimpinan Presiden Milei. Saya mendapat kehormatan mengundangnya ke Mar-a-Lago untuk bertemu Presiden Trump untuk pertama kalinya. Semangat dan dukungannya dalam memimpin Isaac Accords. Dan saya percaya sekarang akan ada banyak sekali negara yang mengikuti jejak tersebut. Jadi kita memang melihat tangan Tuhan, seperti Anda sebutkan, Paraguay juga ada di pihak kita. Sekarang kita punya Honduras, kembali dipimpin oleh presiden yang pro-Israel. Juga Costa Rica. Presiden Fernandez mengatakan dia akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Ada begitu banyak harapan dan ekspektasi dengan apa yang kita lihat di Amerika Latin. Dan saya percaya kita juga akan melihat hal itu, setidaknya sebagian di komunitas Amerika Hispanik di sini. Tapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti yang kita dengar ada dua hal. Saya ingat kami pernah bekerja dengan Rabi Shlomo Riskin, yang merupakan mantan Rabi Kepala Efrat. Dan dia berkata ada dua mujizat di zaman modern yang kita lihat. Yang pertama, yaitu berdirinya negara Israel, di mana Tuhan membawa Israel kembali ke tanah itu setelah 2000 tahun. Dan mujizat kedua katanya adalah aliansi baru Yahudi Kristen ini. Setelah 2000 tahun antisemitisme di dunia Kristen, sekarang kita bekerja sama bergandengan tangan. Dan ada kisah dalam Alkitab ketika Israel sedang terdesak. Nabi, pelayan Nabi itu ketakutan Gehazi. Dan Elia berkata, "Bapa, bukalah matanya, agar dia melihat bahwa yang bersama kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Tuhan bersama Israel." Para Zionis Kristen bersama Israel. Dan jika Tuhan bersama kita, siapa yang bisa melawan kita? Tentu saja. Terima kasih, Mario. Pendeta Larry, tolong jelaskan kepada semua orang mengapa Mario mengatakan di awal hubungan baru antara Yahudi dan Kristen di abad ke-21 ini dibutuhkan banyak kepercayaan dari kedua belah pihak. Dan Anda seperti berada di tengah-tengah. Anda mendapat kepercayaan dari pihak Yahudi. Anda juga mendapat kepercayaan dari pihak lainnya. Anda ikut berbaris dalam pawai bersama Rabi Lau. Anda bertemu dengan Donald Trump. Anda berteman dengan Perdana Menteri kami, Netanyahu. Apa yang diperlukan agar orang Yahudi bisa mempercayai Anda, tetapi juga agar orang Kristen bisa mempercayai Anda untuk menjembatani kesenjangan itu? Ya, itu terjadi ketika saya banyak berbicara. Kami bekerja sangat keras. Pelayanan kami banyak bekerja sama dengan pemerintah Israel. Kami banyak bekerja sama dengan Karen Hezos melakukan berbagai proyek di sini. Tapi karena itu, saya sering bepergian untuk bangsa Israel. Dan kami berbicara di hadapan banyak orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan saya selalu mengakhiri apapun yang saya katakan dengan ini kepada orang-orang Yahudi. Pertama, kami tidak akan pernah mengajak kalian berpindah agama. Faktanya, kami justru ingin kalian menjadi lebih Yahudi besok daripada hari ini. Karena Yudaisme, ajaran Musa adalah fondasi peradaban. Jadi orang-orang sering bertanya kepada saya, orang-orang Yahudi, apakah kalian punya agenda tersembunyi? Saya punya. Putri saya di sana masih lajang dan dia butuh pria Yahudi yang baik. Dia pasti akan marah pada saya karena itu. Jadi kami selalu mengakhirinya dengan ini. Pertama, kami tidak akan pernah mencoba mengkonversi Anda. Saya membaca Alkitab. Tuhan memberikan perjanjian kepada orang Yahudi dan dia berkata itu untuk selamanya. Dan saya mencari arti kata selamanya dalam bahasa Ibrani. Saya mencari arti kata selamanya dalam bahasa Inggris dan dalam Pig Latin. Dan kata selamanya berarti perjanjian dengan Tuhan untuk selamanya. Kami sebagai orang Kristen disatukan dengan kalian, tetaplah menjadi Yahudi dan jadilah lebih Yahudi. Kami membutuhkan kalian. Hal kedua adalah saya membuat janji lain kepada kalian. Kami tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tidak peduli apapun, kami akan berdiri bersama kalian. Kami akan berdiri bersama bangsa Israel. Kami akan melawan. Dan banyak teman Yahudi saya berkata mereka benci mendengar antisemitisme yang hampir seperti keran menetes. Itu adalah kebencian terhadap Yahudi. Dan kami akan berdiri bersama kalian untuk bangsa Israel, untuk Yudea dan Samaria melawan kebencian terhadap Yahudi.
Jika saya boleh sedikit berimprovisasi secara politik, Alkitab mengatakan bahwa tali tiga helai tidak mudah diputuskan. Saya percaya bahwa tali tiga helai di sini malam ini, dengan konferensi ini dan di seluruh dunia adalah Tuhan, bangsa Yahudi, dan kaum evangelis. Dan saya sudah membaca akhir dari kitab itu. Kita akan menang. Kami berdiri bersama kalian. Troy, kami memang begitu. Kamu memiliki acara Kristen terbesar setiap tahun. Konvensi NRB itu sangat besar. Bagi kalian yang pernah ke sana, sungguh, kalian belum pernah melihat yang seperti itu. Ada ribuan dan ribuan orang. Dan tahun ini, kamu memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan puncak di Yerusalem. Kamu akan mengadakan NRB Jerusalem Summit. Mengapa penting? Dengan acara sebesar itu yang kamu adakan setiap tahun, untuk juga melakukan sesuatu di sini. Nah, ini adalah acara yang sedikit berbeda. Ini adalah acara media. Dan alasan mengapa sangat penting untuk melakukannya di sini, di Yerusalem, adalah karena saya sangat percaya bahwa masalah yang kita hadapi di sini adalah masalah yang berdampak pada kita berdua. Kedua komunitas kita, komunitas Yahudi dan komunitas Kristen. Dan itu adalah masalah kebencian. Dan itu adalah kebencian dari musuh yang membenci umat Tuhan, titik. Jadi kita harus bersatu. Tidak hanya dalam cara kita menyampaikan pesan, tetapi persatuan kita sangat penting dalam perjuangan ini. Dan di mana lagi tempat yang lebih baik untuk membentuk persatuan itu selain di Yerusalem yang menjadi dasar Yudaisme dan kekristenan. Amin. Baiklah, saya tidak ingin mendengar musiknya. Jadi, satu pertanyaan terakhir yang sangat singkat untuk Mario. Mario, Anda sudah berada di sini selama puluhan tahun, berdiri bersama Israel bahu-membahu. Dan sekarang Anda adalah penasehat di Gedung Putih. Anda bekerja dengan kaum evangelis. Apa yang telah berubah dan bagaimana masa depannya? Iya, saya. Saya, Avi Abalo, membuat sebuah postingan minggu ini tentang semua yang kita lihat di MOU dan bahwa pada akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan, bukan? Tuhan yang mendirikan Israel. Dia tidak pernah terlelap maupun tidur. Dan saya pikir masa depan itu cerah, seperti yang Anda dengar di panel, saat kita berdiri bersama karena musuh yang kita hadapi itu sama. Saat kita berdiri bersama, saya tahu bahwa Tuhan akan bersama kita dan kita akan berhasil. Baik, terima kasih kepada seluruh panel kami. Terima kasih atas semua yang kalian lakukan untuk negara Israel. Kalian semua adalah pahlawan. Dan terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Sampai jumpa tahun depan di Yerusalem.